Jadi, dalam video kali ini saya akan mencoba untuk membahas dan menganalisa mengenai perdebatan-perdebatan tersebut. Dulu, masyarakat sedang dihebohkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang debatable. Contoh, duluan mana ayam sama telur? Saat ini, yang muncul di masyarakat adalah duluan mana truk molen atau pisang molen. Saya akan membahas itu di video kali ini. Buat teman-teman yang menganggap ini pertanyaan nggak penting, ini pertanyaan yang nggak perlu dijawab, Anda jangan munafik. Pasti Anda di kamar saat sendiri pasti juga akan memikirkan duluan mana truk molen atau pisang molen. Buat teman-teman yang masih penasaran sampai hari ini terkait dengan duluan mana pisang molen atau truk molen, video ini adalah video yang tepat. Oke. Makanya tonton sampai akhir. Baik, langsung saja kita mulai pembahasan. Yang menjadi perdebatan di masyarakat mengenai duluan mana truk molen atau pisang molen. Keduanya ini sama-sama menyandang predikat molen. Apa itu molen? Nah, yang jadi perdebatan di masyarakat adalah apakah pisang molen terinspirasi bentuknya dari truk molen atau truk molen yang menginspirasikan diri dengan pisang molen. Itu yang menjadi perdebatan di masyarakat dan nantinya akan saya analisa sampai di akhir dari sudut pandang sejarah, bahasa, dan etimologi. Yang pertama saya akan mulai bahas dengan melalui pendekatan sejarah. Belum ada penelitian yang secara detail membahas secara spesifik dua benda ini termasuk dalam hal sejarahnya. Namun gak usah khawatir, saya sendiri sudah menemukan data-data terkait dengan sejarah mengenai pisang molen dan truk molen. Dari pisang molen, menurut pakar peneliti tata boga dari Oxford University mengatakan bahwa pisang molen itu ditemukan pada tahun 1989 di Sumatera Utara. Pisang molen sendiri adalah makanan ringan olahan pisang, variasi dari pisang goreng yang dilapisi oleh gulungan-gulungan adonan pastry yang digoreng dengan minyak panas. Sedangkan truk molen, menurut pakar ahli kendaraan berat asal Jerman, truk molen ditemukan pada tahun 1979 di Jerman. Truk molen adalah truk yang digunakan untuk mengaduk semen dalam konstruksi berat dengan nama asli mixer truck. Dari latar belakang sejarah yang saya sampaikan tadi, bisa disimpulkan sementara bahwa truk molen itu ada lebih dulu daripada pisang molen. Namun apakah dari latar belakang sejarah itu menjawab truk molen lebih duluan dari pisang molen? Tentu belum. Karena truk molen sendiri itu nama aslinya adalah mixer truck. Namun kenapa bisa berubah namanya menjadi truk molen? Mari kita bahas melalui pendekatan bahasa. Berikutnya akan saya jelaskan melalui pendekatan ilmu bahasa atau ilmu linguistik. Dalam ilmu linguistik adalah wajar apabila sebuah objek itu dinamai dengan sebuah objek lain yang identik dengan dirinya. Contoh, daun telinga. Kita lihat di sini ada kata-kata daun. Kenapa dikasih nama daun? Karena dalam engsel daun pintu itu adalah hal yang tipis, itu loh, benda yang tipis itu adalah mirip dengan daun. Contoh lagi, daun telinga. Karena daun telinga ini adalah hal yang lembek gitu loh, lembek-lembek gimana gitu kan. Nah, sehingga mirip dengan daun. Ada lagi pisang kipas. Nah, pisang kipas, kita lihat pisang kipas bentuknya kan seperti kipas, makanya itu dinamakan sebagai pisang kipas. Jadi dalam ilmu linguistik adalah wajar apabila sebuah benda dinamakan dengan sebuah benda lain yang identik. Sebuah objek dinamai dengan objek, dinamai mirip dengan objek lain yang bentuknya adalah identik. Jadi dalam analisa ilmu linguistik, pisang yang dibalut oleh balutan tepung pastry dinamai pisang molen karena identik bentuknya, kemiripannya dengan truk yang digunakan untuk mengaduk semen atau truk mixer yang bentuknya juga seperti molen. Jadi truk molen dan pisang molen itu adalah sama-sama identik. Tapi melalui pendekatan ilmu bahasa tidak menjawab mana yang lebih duluan antara truk molen atau pisang molen. Maka akan saya jelaskan melalui pendekatan ilmu sosiologi. Dalam pendekatan ilmu sosiologi, kemarin saya mencoba untuk mewawancarai dan berdiskusi dengan masyarakat-masyarakat sekitar rumah saya terlebih dahulu. Kemarin saya menemui Ebe Sugeng dan Samyapto untuk mempertanyakan mana yang lebih duluan antara pisang molen atau truk molen. Ternyata di masyarakat menjawab adalah yang jelas yang lebih besar dulu yang mempengaruhi adanya yang kecil, baru yang kecil terinspirasi dari yang besar.
Contoh, roti buaya itu terinspirasi dari buaya karena bentuknya yang besar, bentuknya yang natural, bentuknya yang asli. Itu menginspirasi adanya bentuk imitasi berupa roti. Maka tidak salah apabila saya dan masyarakat di sekitar rumah saya maka tidak salah apabila orang-orang di sekitar rumah saya itu memberikan asumsi bahwa truk molen lah yang menginspirasi lahirnya pisang molen. Karena benda yang asli, yang besar, itu menginspirasi benda yang kecil. Seperti tadi truk molen yang bentuknya bulat rapi, menginspirasi molen, akhirnya terciptalah pisang molen yang dibentuk seperti molen truk tadi itu, yang bentuknya ala kadarnya. Sama analoginya seperti roti buaya yang dianalogikan oleh mereka. Buaya yang bentuknya sempurna, bentuknya seperti hewan buaya itu diidentikan dengan roti buaya yang bentuknya nggak karu-karuan, matanya besar di sini dan segala macamnya. Tapi apakah jawaban itu menjawab keraguan-raguan penganut garis keras pisang molen? Tentunya tidak. Maka akan saya jelaskan melalui pendekatan epistemologi. Ternyata setelah saya cari-cari, setelah saya analisa dari berbagai macam literasi, menemukan bahwa truk molen lah yang lebih dulu ada daripada pisang molen, sehingga nantinya pisang molen ini terinspirasi namanya oleh truk molen. Kenapa bisa begitu? Ternyata ditemukan fakta bahwa molen adalah merupakan rangkaian daripada suku kata. Molen itu sendiri adalah terdiri dari 3 suku kata. 3 suku kata tersebut adalah M, ol, dan en, yang merupakan singkatan daripada mengaduk olahan semen. Maka molen itu lebih cocok disandangkan kepada truk itu sendiri, truk mixer itu sendiri. Tidak mungkin kita sandangkan kepada pisang, karena yang lebih sesuai dengan fungsinya adalah truk itu sendiri. Dari sini teman-teman mungkin sudah bisa tergambarkan bahwa truk molen itu menginspirasi lahirnya pisang molen. Jadi kesimpulan dari pertanyaan kita mengenai duluan mana pisang molen dan truk molen sudah terjawab. Duluan truk molen, kemudian menginspirasi lahirnya pisang molen. Karena molen sendiri adalah kepanjangan daripada mengaduk olahan semen. Jadi kurang lebih itu analisa singkat saya terkait dengan duluan mana truk molen atau pisang molen. Bagi kawan-kawan yang merasa keberatan dengan analisa saya, tidak masalah. Bagi teman-teman yang merasakan, Silva, analisamu terlalu dangkal, analisamu terlalu ini subjektif kepada truk molen, silahkan. Ini adalah ilmu pengetahuan. Sombong amat. Menurut kebenaran saya, truk molen lah yang lebih dulu daripada pisang molen. Kalau teman-teman ingin membantah, silahkan. Teman-teman ingin mendebatkan, silahkan. Karena pada prinsipnya dalam ilmu pengetahuan, semakin saya tahu, semakin saya tidak tahu. Mudah-mudahan jawaban dari saya ini memuaskan hasrat keingintahuan teman-teman terkait duluan mana pisang molen dan truk molen. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.